Seorang karyawan perusahaan simpan pinjam ditemukan tewas di rumah nasabahnya di wilayah Cibarusah, Bekasi. Sementara itu, polisi juga berhasil menemukan kerangka manusia yang terkubur di dalam septic tank rumah pelaku. Lantas bagaimana peristiwa ini dapat terjadi? Berikut liputan mendalam tim Menyingkap Tabir bersama saya, Ninda Febiola. Dibuka sama saya, di bawah itu ada si korban lagi tengkurap. Mana mama saya? Udah saya bunuh, dimasuk ke septic tank. Ada menggadaikan sertifikat tanah yang milik daripada istri kedua sebesar 50 juta rupiah. Sebuah rumah di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jadi perhatian warga. Sesosok mayat gadis muda ditemukan dari dalam rumah ini. Saat ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan ditutupi spring bed. Tubuhnya penuh luka memar. Gadis muda ini korban pembunuhan. Kami langsung ke TKP, betul ada satu orang jenazah sepertinya perempuan yang sudah meninggal dunia. Sementara jenazah dievakuasi mau dibawa ke rumah sakit Polri untuk sebab-sebab dalam penyelidikan. Untuk keperluan penyelidikan dan autopsi, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Sukamta, Kramat Jati, Jakarta. Korban bernama Sri Pujayanti. Sehari-hari, Sri adalah karyawan perusahaan simpan pinjam di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai penagih utang ke para nasabah. Sri merupakan warga Kampung Endrek, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Kami menemui keluarga Sri Pujayanti di Kampung Endrek, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Kepada kami, Jamaludin selaku perwakilan keluarga merasa sangat kehilangan sosok Sri Pujayanti. Sebagai keluarga korban, ya merasa sakit lah dengan istilahnya, cek istilah bahasa Sunda mah sadis-sadisnya itu pelaku gitu, sampai dia menghilangkan nyawa tersebut gitu. Ia berharap pelaku bisa dihukum seadil-adilnya karena kekejaman yang telah dilakukan. Ya mohon dihukum yang setimpal dan hukum yang seberat-beratnya karena dia sudah menghilangkan nyawa orang, dan juga kalau bisa ya dihukum mati lah gitu. Misan, Ketua RT 001 Kampung Cikoronjong, berkisah awal penemuan jasad Sri. Menurut keterangan rekan kerja, Sri Pujayanti sempat menagih utang ke Cikoronjong. Setelah ditelusuri ke Cikoronjong, benar saja Sri ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Misan pun terkejut dengan apa yang ia saksikan. Pas saya ke dalam, meriksa di ruangan tamu, nggak ada apa-apa. Pas itu, saya langsung ke kamar. Kamarnya juga terang, itunya nyala lampunya. Ada kasur lantai sama bantal. Saya angkat, langsung saya lempar. Terus langsung saya begini, tuh. Langsung saya megang spring bed. Dibuka sama saya itu spring bed. Di bawah itu ada si korban lagi tengkurap. Makanya saya langsung astagfirullahaladzim. Pemilik rumah sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap. Tuh Pak RT larinya ke situ.
Nah, dia kan langsung ke situ, nggak bisa lari, nggak ada jalan, buntu. Langsung saya tunjuk, mau lari kemana lu? Langsung dia angkat tangan. Tuh, langsung saya pegang tangannya diginiin. Sang terduga pelaku, Sunardi, akhirnya digelandang ke kantor polisi. Dialah pelaku pembunuhan terhadap Sri Pujayanti, karyawan perusahaan simpan pinjam. Sunardi nekat menghabisi korban hanya karena panik tidak bisa membayar cicilan pinjaman. Jadi kalau motif yang pertama yang tentang karyawan koperasi, dia motifnya kemungkinan panik karena kok terus ditagih utang. Akhirnya dia emosi, mungkin tersinggung dengan beberapa kalimat, ya kamu harus bayar. Karena menurut keterangan tersangka, si karyawan itu ngomong begini, korban itu, Pak, tolong pengertiannya ke saya ini kan karyawan. Karena kalau pinjaman ini tidak kembali, saya juga akan ditegur ataupun disanksi oleh koperasi. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, baju-baju korban, kemudian ada sepeda motor yang sempat sudah dipindahtangankan oleh tersangka, terus tas korban, di situ ada beberapa barang korban, ada HP, terus ada beberapa barang lain di situ. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, kejahatan yang telah dilakukan Sunardi tak hanya sampai di situ. Sunardi ternyata tega menghabisi istrinya sendiri pada tahun 2022. Sunardi dengan kejam membuang jasad istrinya ke dalam speak tank di rumahnya sendiri. Muncullah sosok dari putra dari almarhumah yang meninggal dalam septic tank itu, dan menyatakan bahwa dulu ibu saya yang hilang ini pernah ada yang menginfokan terakhir ya bersama ini si TSK ini. Kemudian kita cross check, kita interogasi, dan memang betul ternyata saudari AM ya itu dibunuh oleh tersangka di awal November 2022. Siapakah sebenarnya Sunardi ini yang tega membunuh penagih utang juga istrinya sendiri? Sunardi telah dijadikan tersangka dalam 2 kasus besar, membunuh seorang wanita yang hendak menagih utang kepadanya dan membunuh istrinya sendiri. Lalu apa motif pelaku melakukan pembunuhan ini? Sejumlah polisi bersiap membongkar septic tank di rumah Sunardi, pelaku pembunuhan terhadap Sri Pujayanti. Pembongkaran septic tank ini karena Sunardi mengaku membunuh istrinya sendiri pada tahun 2022. Ia membunuh lalu jasad istrinya dikubur dalam septic tank di rumahnya. Nggak boleh terang. Boleh teman-teman ya. Coba. Jalan. Maju. Apa. Buru-buru lah. Munduran. Dan detail-detail. Setelah dibongkar, polisi menemukan kerangka manusia serta pakaian korban yang diduga milik istri Sunardi. Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara
keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban, dari mohon maaf jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi sama persis yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke sapi tank menggunakan jaket, pakaian secara lengkap masih ditemukan secara keseluruhan. Siapakah Sunardi yang membunuh penagih utang Sri Pujayanti dan istrinya Almaida ini? Sunardi 44 tahun. Pekerjaan sehari-hari adalah buruh bangunan. Ia juga mempunyai usaha pembuatan gipsun. Tak hanya itu, Sunardi juga beristri 2. Tahun 2005, Sunardi sempat menikah siri dengan Jumi. Lalu, tahun 2015 menikah resmi dengan Almaida. Di mata tetangga, Sunardi merupakan orang yang tertutup dan temperamental. Ini membuat tetangga enggan bertegur sapa dengan Sunardi. Iya, katanya mas istrinya juga sering galak katanya. Tetangga juga pada takut ya katanya? Iya, makanya nggak ada yang deket sama dia. Mbak juga takut sama Iya, makanya nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Terus orangnya juga jarang pulang. Siapanya? Si tersangka ini jarang pulang. Kadang pulang, kadang jam 8 malam baru pulang. Ntar pagi udah nggak ada lagi. Namun menurut Ketua RT 001 Misan, tidak pernah melihat gelagat aneh dari Sunardi. Biasa-biasa aja sih. Enggak mencurigakan, enggak. Tapi sering bersosialisasi nggak Bapak? Sering, kalau dia nganggur di rumah nggak ada kerjaan, biasa main ke warga. Kini, Sunardi telah ditetapkan menjadi tersangka. Hukum pun siap menanti. Kalau untuk yang TKP terhadap karyawan koperasi, kita kenakan pasal 365 maupun 338 KUHP. Karena setelah membunuh korban karyawan koperasi, dia juga mengambil barang berupa handphone dan berupa motor. Motornya yang di TKP sudah dipindah tangankan ke salah satu penitipan motor. Berarti kan unsur mengambil barang dengan kekerasannya kan masuk. Kemudian berkaitan dengan pembunuhannya, dia telah menghilangkan nyawa karyawan koperasi atas inisial AP. Ancaman hukumannya 20 tahun sampai dengan seumur hidup, atau mungkin ya bisa hukuman mati, Mbak. Sebenarnya, apa yang menjadi motif Sunardi tega membunuh Almaida yang tak lain adalah istrinya sendiri? Perilaku Sunardi, sang pembunuh pegawai perusahaan simpan pinjam, akhirnya terbongkar. Sunardi ternyata kerap kali melakukan tindakan kekerasan kepada istri keduanya yang telah ia bunuh 2 tahun silam. Hal tersebut diungkapkan oleh anak dari Almaida. Almaida binti Ahmad Mahmudin. Wanita berusia 51 tahun ini merupakan seorang karyawan swasta. Naas nasibnya, ia dibunuh oleh tangan suaminya sendiri. Janda beranak 2 ini dinikahi Sunardi tahun 2015. Namun, di tahun 2022, Almaida menghilang bak ditelan bumi. Tak ada kabar beritanya. Bagaimana awal mula Almaida dikabarkan menghilang? Kami pun menemui Edi Rianto, anak pertama korban. Kepada kami, Edi Rianto menceritakan awal mula ibunya menghilang. Kemana gitu? Katanya mengurus dokumen rumah untuk menyelesaikan pelunasan rumah yang digadaikan gitu di Bank Mandiri. Itu saya tanya teman-temannya, kalau mama saya sudah menghutang koperasi perusahaan mama saya kerja sekitar 27 juta. Itu bilangnya untuk pelunasan rumah itu, buat ngurus dokumen-dokumen rumah. Setelah tak juga pulang beberapa hari, keluarga mulai khawatir. Sang anak, Edi Rianto, pun mulai mencari Almaida. 1 hari kemudian
kembali lagi ke tempat lokasi itu. Saya ke rumah dia, rumah istri istri pertama ini. Saya ke rumahnya, tapi saya tidak dihiraukan, saya diusir, tidak dibukakan pintu. Akhirnya saya pulang, minta tolong ke teman, alibinya teman saya disuruhnya ini teman pelaku mengobrolkan masalah pekerjaan. Istrinya ini bilangnya pelaku sedang kerja di Karawang. Menurut Edi, bapak tirinya memang sering temperamental terhadap ibunya, bertindak kasar, bahkan sering pula mengancam Almaidah. Kalau saya pengancamannya bukan ke saya, pengancamnya di chat mama saya. Pengancamannya ini anak kamu bikin saya kesal, apa bikin ini gitu, saya bunuh gitu, saya bunuh. Ya udah, saya sengaja saya print dulu, udah saya print. Sekarang udah kemana printnya? Udah lama karena udah setahun. Saya print buat bukti laporan kembali ke Polres, minta bantuan pihak Polres. Tapi kurang cukup, cuman bukti chat ini doang, jadi lanjutan ke bawahnya tidak ada gitu. Jadi saya kembali lagi pulang gitu. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Sunardi tega menghabisi nyawa istrinya secara keji? Ternyata Sunardi menggadaikan surat rumah. Ada menggadaikan sertifikat tanah yang milik daripada istri kedua. Memang dijaminkan dianggunkan di salah satu bank swasta sebesar 50 juta rupiah. Nah, tanah itu atas nama istri, kemudian sama istri itu memang beberapa kali ditanyakan, sertifikatnya sudah kamu ambil belum? Sertifikatnya yang dijaminkan di bank sudah kamu bayar belum? Karena uang tersebut dipakai oleh si tersangka. Almaidah telah ditemukan meskipun sudah meninggal dunia. Bagi rekan-rekannya, Almaidah adalah sosok yang baik. Orangnya itu periang, baik, suka bercanda sama teman-temannya. Misalkan baru nyampe kerja nih, misalkan di rumahnya dia kurang tidur ya ceritalah, karena ntar kalau sampai kerja, kamu kenapa ngantuk? Ya ngantuk, iyalah ngantuk, kurang tidur, biasa kita ketawa TV gitu. Nggak yang ada beban gitu, ya enggak sih, biasa aja. Keluarga berharap pelaku pembunuhan Sunardi mendapat ganjaran yang setimpal. Harapan saya sebenarnya supaya ibu saya cepat dimakamkan, cepat makaman, tapi tetap hukum berlanjut, dan saya pengennya pelaku ini dihukum mati atau seberat-beratnya. Sunardi yang telah menghilangkan 2 nyawa harus mempertanggungjawabkan perilakunya yang sadis. Hukuman berat layak dia dapatkan.